Ibu-ibu manan bersemangat ambo ko berceramah jemendanga kato semutan. Jawab jujur. Jadi nang katibo ambo ndak melanggar peraturan suatu negari. Ya kan? Ada kalau jadi protokol sudah acara selanjutnya ndak dikomentar aja lah. Betul jadi protokol. Acara selanjutnya. Kemudian biar wali negari, biar anggota DPRD itu sepatah kata. Nggak usah berceramah lo, berfatwa lo. Ya kan? Nah, itu. Ya kan? Nah, biarlah ulama saya menyampaikan fatwa ulama. Biko salah sampai. Ya kan? Ambo ndak mampu lah sadonyo kita orang terhormat. Jadi mbak ndak satu ini yang dihormati rumah itu lah. Asa kita lain ndak banyak melanggar peraturan Allah, kita semuanya orang terhormat. Lah itu saja ya. Ndak mau ulang lo terhormat itu habis hari. Kaum muslimin, Ustadz kita nan mudo ilmunya banyak. Beliau adalah Profesor Dr. Abdul Samad. Iko ambo ndak satu maramkan rokok, cuma ambo ndak merokok. Jadi ditanyalah orang ke beliau, Ustaz, kami lah hajok berhenti merokok di dunia, kau ndak bisa. Lai korokok di Serogo nanti. Itu pertanyaan. Dijawab de Ustadz Samad jo sure Hamim Sajadah ayat 30. Apa bunyi ayat itu? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Lain terangga keluar bu? Lain terangga keluar. Nah, itu kak kare lah jawabnya. Sebab kalau ndak taranga, ibu-ibu payah datang, ambo payah lo datang dakwah, kau ndak sampai. Lain terangga ya. Apa yang engkau inginkan di surga itu diberi. Apa yang engkau minta disediakan. Cuma apa nampak rokok tu harus pai mai duit anapinyo ke neraka. Itu jawab. Itu jawab Ustaz Samad. Artinya ada ndak rokok dalam surga? Ndak. Itu artinya. Jadi awak orang Minang ko sama jo orang Takantui. Nan ditembak lantai nang kanai hidung. Jadi makna istilah dewa supaya jangan stres. Ambo ndak ngecek rokok haram no. Supaya jangan stres apa-apa kini yang bertanya je ibu apa-apa lah namanya rokok. Ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Awaranti dalam rokok. Di surga ndak ada rokok. Ku ado bana menyalainya ke neraka. Akan sama saja. Ambo dulu perokok berat, tapi lah sakit sudah. Abi gudang garam merah tu 3 bungkus sehari 3 bungkus. Gudang garam merah tu, nanti filter tu, tu sakit. Kalau Ustaz merokok yo kece dokter, jam berubah yo, kena mati jelas Ustaz. Alhamdulillah ambo tahan saya. Bapak-bapak, ndak lama dah berhenti merokok tu. Dapet pitihnya ambo tabungan, ibu bisa pergi umrah je itu. Coba etong saja apa mudo dulu, sampai kini nanalu namuh berhenti merokok. Lawara banyak tabaka pitih. Nyemang rokok nanti baka, tapi kan membalinya jopi, jopiti. Jadi artinya merokok tu ndak bermanfaat. Ambo lah, ketika perokok dulu ndak pernah majak istri ambo. Bu, sekolah duduk aja udah merokok-rokok.
Apa-apa nak perokok ada nak ngajak isteri? Enggak kan? No, kan? Kemudian anak bujang di sanawiyah. Nah, sekolah duduk jaya merokok-rokok le dong. Dah ada. Kan? Malah dia hari anak bujang waktu kalau merokok, lalu mencari dalam merokok. Artinya rokok itu tidak ada manfaat, tidak ada manfaatnya. Kalau ditanya manfaat, tidak ada. Jadi mudah-mudahan kalau kita berpikir baik, ya kan, kita tidak terpasu berhenti saja merokok. Kaum muslimin para jemaah, ambo diagih judul atau tema ditarik ke tari sambah ditimbang ma'lum kato diniti usah berubah diragi jan sampai binaso. Sambah tasure dalam madai limago katonan bajawe sasue mangko takana sauku mangko bawawe. Dan bakal sesudah itu sapakai mangko menjadi. Itu sianan menyuruh, itu kan ada awak. Kalau kita lihat Al-Quran, itu Al-Quran yang menyuruh. Adat itu kaum muslimin lah menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Karena orang Minang tidak ada agama lain selain dari Islam. Kalau ada kita orang Minang kau pindah agama, itu tidak orang Minang. Sebab orang Minang ada basandi syarak basandi kitabullah. Jadi kalaulah keluar dari Islam, walaupun sukunya Minang, jangan disebut je Minang lain. Dia tidak berhak lagi waris, tidak berhak pusaka, tidak berhak gelar lagi. Karena apa? Dia telah keluar dari agama Allah. Sedangkan agama Allah kepatangko di pabaru orang Malik. Lai datang apa-apa ke puncak pato ke petangga. Diulang balik supaya kita jangan lupa. Basuh di Minang tak bisa diubah adat basandi syarak basandi kitabullah. Jadi anak kadibue ibu-ibu dan bapak-bapak harus disepakati. Makanya orang Islam itu disuruh oleh Nabi kun kal yaden wala takun kal ainen. Hendaklah kamu orang Islam itu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Ambo kalau jo hijriah umur ambo kini 73 apa-apa ini. Kalau jo Masehi 71. Jadi tahun hijriah ko pak nyo ingean baso awak lagai. Tahun Masehi nyo pemuda awak. Jadi kalau kita menghitung kelahiran kita dengan Masehi, itu kurang 2 tahun dari umur dan zamananya. Kemudian tahun Hijriah itu dihitung menurut peredaran bulan. Sehingga kalau awak bertanya ke orang, tadanga ada awak tetangga kabarale, bulan na kabarale. Maka tahun Islam itu tahun Qamariyah, berdasarkan bulan. Ada tak kita selama ini baramatuari le nak kabarale? Tidak. Tidak ada. Di masa kita cari tidak ada. Biar bahasa Indonesianya beberapa bulan lagi. Tidak ada orang bertanya beberapa matahari lagi. Tapi karena kita dijajah oleh orang Masehi, yang kita pakai itu. Termasuk ambo tanya juga ya ambo dulu tanggal bara ambo lahir jo hijriah pak. Ndak ada dah. Wa ang lahir tanggal 10 Juni hari Ahad tahun 1952. Matahari kanainya gitu. Ang lahir. Ambo cari baswo lahir ambo tu tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi bulan Zulhijjah mulai pilih tanggal 27. Nah, maka jo Hijriah umur bola 73. Jo Masehi 71. Semua kita bapak-bapak ambo raso kalau ndak bau sawo mencari, ndak bara kita nan tahu lah ia jo Hijriah.
Apa-apa nanti muka mbok ini gola. Ada nan tahu lah iya tanggal berapa Hijriah. Hari kini tanggal berapa Muharram? Itu akibat penjajahan, Pak. Lupa aja tahun Islam, awak mapa tahun kapie. Ya kan? Akhirnya tanggal berapa? Tanggal 24 Muharram semenjak maghrib tadi. Ya kan? 23 Malaki matahari tawanam. Itu hebatnya tahun Hijriah, Bapak. Nyonya tuan hari malam dulu baru bertukar tanggalnya. Tahun Masehi tengah malam maniang tu hari orang mencilok Jawi tu. Alun tantu hari ke siang lah tanggal lah tukar. Harinya aneh 31, 30, 29, 28. Padahal Nabi mengatakan yang sebulan itu tidak sampai 30 hari. Tapi 29, sekian. Maka Rasulullah kerap kali puasa Ramadan itu hanya 29 hari. Tidak sampai hari itu menurut Hijriah 30 dan sebulan tu Pak. 29, sekian. Ada Masehi ada 31, ada 29, ada 30. Nah anehnya ada 28. Jadi penjajah ko Pak, lama terpengaruh adanya entah apabila kami. Cuy itu jo produk hukum. Ya kan? Apa-apa kalau kita baca kitab undang-undang hukum pidana tu bahasanya banyak bahasa Belanda, Pak. Hukum Belanda ko jo kita pakai gini. Hukum Belanda ko sama jo lawah membuat sarang. Kalau di Sungai Puh Nagari Sitanang ko, lawah tu apa namanya? Lain lawahnya. Ya, laba-laba bahasa Indonesia. Ya. Jadi lawah ko kalau kau membuat rumah, ndak ada menyiapkan koral, kasir, semen, batu, basi, ndak ada. Nyorantang sedari ayi ludah. Nyo santang kadinan, nyo rantang kemari, nyo rantang siko, nyo duduk di sudut lain. Jadi sarangnya tu sekaligus sampai tinggal, ya kan? Dan kedua untuk menjarik makanan. Jadi apa nan lalu ke sarangnya tu terjarik. Tapi nama nan terjarik tu rangi, nyamuk, kepindiang, samui, tungau. Tapi kalau kumbang lalu ke sinan, putih jari yang lawah tu jo lawah tu nyok kaja di kumbang. Aco itu jo hukum di Indonesia kok sampai kini. Itu negeri perjuangan dia anggota DPRD. So ada gaji di rakyat. Ba hukum Allah ko jalan naik. Kamu dengar lepas Datuk Pangeran ke dari partai P3 lo alam bang juga. Kaabah. Ya kan? Kaabah lambang. Apa itu hukum di Indonesia kok nang ketek tersangkui nang gadang lah lapeh je lah Pak perhatian. Si masiku dulu le usaha sampai gini. Kurang mencelok coklat, kurang mencelok keramik. Jadi anggota DPR kok ya rapek deh. Bau sawo memperjuangkan karena ini agama Allah. Nanti sabui tadi idui awak di dunia aku icek boyamka kalau iya ke dunia apa ya kan as gitu idui awak di dunia aku nyo sekali mayuri anggo sekali mambuyan yang selanjutnya itu hidup di akhirat. Cuy itu mana sabantanya hidup di dunia. Awak tertipu tu. Tertipu dengan bermacam-macam permasalahan.
Ya kan? Aidu ya sangok. Yang kedua, di sungai namanya tadi Sitanang. Kalau dipindah ke bahasa Siko, Sitonang. Ada ndak di Sitonang ko anak bayi lahir tangihnya coba itu? Nak mak balik nak kue. Ada? Anak lahir di Sitonang, anak lahir di Baso, anak lahir di Amerika. Iu Biden, Firaun, Namrud, Pak Jokowi, Pak Soeharto, Ristawardi, Datuk Pangeran. Samo setangihnya ketika lahir tu. Iyo. Tangannya takapa atau takambak? Takapa. Kakinya tangke atau monyol? Kaki itu kaki Pak. Tangke kakinya Pak. Tu anak bayi. Bangko nyomang ya. Nyoba janji ke Allah dulu. Alastu bi rabbikum. Itu pertanyaan Allah. Jawab sadonya tu ketika wangok keritiupkan ke tubuh. Qalu. Iya kan? Putin menjawab qalu. Karmat qalu. Hitler qalu. Soekarno qalu. Ristawardi qalu. Berkata semuanya roh-roh yang ditiupkan ke tubuh itu, bala syahidna, kami jadi saksi ya Allah, engkau Tuhan saya dan kami akan patuh kepadamu. Hanya mangea laya tadi, lai kata pacik janji kok. Ternyata memang banyak yang mukir janji. Jangan orang kafir lah Pak. Orang Islam kau saja di setiap daerah ada ndak menindak salat? Kalau orang kafir itu kalau jale tu orang ndak Islam. Itulah jale tu mah. Orang Islam yang tidak salat ada ndak di negari Sitonang? Cuma nunjuk saya nanti salat. Akhir-akhir mana bagat nambabayo orang cuitu jo kapi asli Ustaz. Babayo orang cuitu lai nyo mengicu dirinya. Nyo bersahadat, nyo basunai ketika nikah jo pak kuah, nikahnya secara Islam tapi nyo ndak sah. Ndak sah. Di negari Sungai Puh gua ada sawah bu. Joa orang membajak sawah siko kini. Jo masin. Nan jo kabon ada lek. Di kampung ambo di Baso masih ada orang jo kabau tapi nangek gae. Mengkata ambo dah ba mangkoinda jo masin dek. Taguncang pada nak lagai jo masin tu. Talo tu na mudo-mudo. Jadi jo kabau jo beliau tu bagolai pi sudah jo sawah. Kalau kabau tu di muka awak Pak. Nyo ingat awak waktu salat. Nak sama jo masin. Sebab binatang instingnya tajam. Akalnya ndak do, tapi instingnya tajam. Contoh ketika hari tsunami di Aceh. Sabalun tsunami itu tiba, air akan menyusui. Bab itu karena lawi nan pacah tu masuk air ke dalam. Mandanga ayange masuk ke dalam tu, burung-burung lawi lari sambil berbunyi ke bukit. Karo di bukit eboh. Lai berakanya indah, tapi instingnya tajam. Akan ada bahaya besar sesudah ini. Manusia mencari air susui, ikan berserak-serak di laut itu. Air susui jauh tu nyok aja ikan kau orang. Sadang barabui ikan
ombak gadang berkekuatan 3000 km per jam. Itu kekuatan tsunami, itu larinya. Pesawat melarian awak ke Makkah Pak 1000 km per jam. Kok 3000 km bakal lari. Nah, binatang tahunya Bu, nyetabang ke bukit. Urang tak? Iya kan? Jadi karena instingnya tajam, ketika orang membajak di sawah, iya kan? Lah sudah orang membajak sejak pagi sampai zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke bawah kota gak nak nyoelo bajak lagi. Bawah kota gaang kecil orang bajak lekang. Tak terang ada orang azan. Kasalat waang ada ni malo salat ada kabau. Waang kan nurang kan. Asalat waang dulu panuhi syariat Allah, kami kabau kan tak disuruh doh salat. Sebab kami tak berakah. Ketika waang sedang salat dan bisa berkubang, bisa makarumpui. Sesudah salat beko minum kopi atau membajak lo awak meleki waktu asar balik. Lekan namu beko istirahat lo maghrib atau membajak lo lagi waktu isya dan namu saja. Sudah salat isya aku semua pulang malas. Kecil orang. Kini mau tanya bapak lo. Ya ibu nak datang malam kini, kau lagi sehat sadonya. Lain. Kira-kira nanti kecil engkau bau ke orang tadi salah atau mana? Ragu menjawabnya. Kalau ada mengecek salah tu sakit orang. Jawab orang tadi sawah seketik le tinggalnya taruh salat. Ada ndak lo salat? Jawab ke bawah asal mau saja den. Jadi kalau ada juga nak kemenakan awak nyoba agama Islam sampailah suruh salat. Kodo contoh jelek. Nyo kan tadi sesuai mengko menjadi suku mengko takana. Jadi kita kana manganan kalau lah suku awak beko sadonyo lah berdiri menegakkan salat dan lebih-lebih salat subuh berjamaah ramai, itu akan turun barakah dari penjuru langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Orang beriman bertakwa itu siapa? Orang Islam. Orang Islam itu mendirikan salat. Salat itu mencegah pekerjaan yang keji dan yang. Kalau orang sudah salat semuanya, pekerjaan yang keji dan yang mungkar tidak akan dikerjakan orang. Narkoba akan kalah, minuman keras akan punah kalau orang semuanya tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, kini narkoba itu banyak ke kampung masuk. Karena apa? Saya lihat bapak-bapak yang banyak lalai salat itu, ya kan? Memang generasi muda. Ketika orang salatnya bagi gitar saja tu Pak, lagunya gereja tua. Nanti kalau tiba bala calian Cino ke Batangga Pak, saya Pak calian videonya, ya kan? Dek mulai menguasai negara Pak, nyumbalik konten ya Allah. Indak tantu eskalator, ndak tantu hotel nyuanyui dek banjir. Apa melawan Allah. Jadi sampai menyampai lawak perkara salat. Sauku mengko menjadi sesuai mengko takana.
Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Ibu-ibu itu pula ke suami awak. Boleh ambau tanya ibu? Boleh? Andaikan ibu dengan amal saleh masuk surga nanti, nan kamu tanyakan, ibu sia ingin suami ibu di surga tu? Kalau ambo ibu tanya, Ustaz sia ingin bini Ustaz di surga, bini ambo nang kini kok dalam hati tu. Bab itu Ustaz, nyo mudo balik. Ketika mudo dulu ambo nikah itu ndak tangguh rancaknya dah. Rambut gari tiang galak bapi ciang hidungnya coda suntungga antara pesek jo mancuang. Bibir tipi hasam sauleh giginya putih jo bintang timur. Kalau nyo minum ayo putih ko maili siko nampak. Ambo ndak minta persetujuan nampak bini ambo rancak tu menurut ambo. Kalau ndak rancak menurut ambo le kan ambo nikah. Enak. Jadi saya mohon kepada Allah setiap hari saya salat, setiap hari saya berdoa, ya Allah, pertemukanlah kami kembali nanti di surga. Bamang kau itu, awak di surga tu ndak gaek-gaek lebu, ndak sakit-sakit. Bantu awak kalau ibu-ibu bantu anak gadis umur 9 balik, nala bantu taruang bau kini gua. Laba karenyui muka tu sadonyo. Nanti mode anak gadis umur 9 balik. Kulit putih rancak, tinggi 37 meter, setinggi Siti Awak. Jadi nan hitam-hitam kalian kau sabar salah. Asal masuk surga nanti putih. Nan pendek-pendek sabar salah. Nanti tonjang tinggi jangkung. Anda gaya-gaya terus lah. Bantu umur 9 balik tu saya. Salamu-lamonyo. Bahasa Al-Qurannya. Khalidina fiha. Awak na laki-laki kau pak. Tinggi 47 meter. Kulit putih. Wajah 25 tahun. Ya Allah. Tak ada perubahan tu lagi. Siko kan berubah taruh ya. Jolongnya gigi tangga solah kate. Sudah tu garaman tangga solah suhu. Sudah tu habis nana di muka. Ditukar juga gigi palsu menggari-gari. Tapaso ke makan kacang goreng ditumbuk di tempurung. Atau dibituin saja gigi tu. Adi serogo nak ada itu. Ya kan gagah sadonya. Mudah. Ya kan? Kita makan yang enak-enak di dalam surga tu tapi ndak buang air. Dia tak sakit ya tu Pak Ustaz, makan tiap hari lama-lama buang air ndak ada. Itulah surga bedanya di dunia. Makanan yang tidak berguna bagi tubuh diolah oleh Allah menjadi keringat. Keluar dia di pori-pori ini. Baunya bau parfum kasturi. Ada ibu-ibu yang datang kini pakai parfum kasturi. Kalau ada tu KW tu. Nan aslinya dalam surga. Apa lu hawa saya bau parfum kasturi. Jadi makanan yang tak berguna diolah oleh Allah jadi keringat. Ada istimewanya celai pak. Istri awak masuk surga lo. Kan itu istri awak nanti tu bertambah johurun ain 9 yang diciptakan oleh Allah dalam surga itu. Orang awak menyebut bidodari. Al-Quran menyebut hurun ain 9 orang. Ada nama tanya-tanya, tapi tak faham mau jawab. 9 tambah je bini awak cik 10 bini. Maaf ya Pak, lain talayan ni dia awak Ustaz. Awak tak kait di surga tu Pak. Tak ada nak layu-layu sama mereka gini.
Kini kalau dah 71, 72 gua apa kalau hanya ngilu-ngilu tulang gua. Nak selincah dulu awak lain. Adi serugo tu awak bentuk pemuda berumur 25. Atau kau ada Allah bini 9 lain. Tak ada dirusak orang lah tu. Tak ada dikijo orang. Dia diciptakan dalam surga. Jadi pak sabar saya lah bini cik ni. Dia tambah ada Allah di serugo 9 nanti. Tapi kalau ingin masuk serugo jangan merokok jo. Nan makruh tu bu, makruh tu kalau sahabat Nabi jo Nabi kan makruh. Makruh tu sebenarnya kan tak haram tau, boleh saja. Tapi Nabi nyo tinggal nan makruh tu. Walaupun makruh kan ada beberapa pendapat tadi makruh rokok tu, anan makruh tu ditinggal kerana subahat. Bila dia kalau kita bercucu ketek di rumah apa baru lahir atau di betul juga sok rokok. Ya kan? Atairui di paru-parunya. Paru-parunya tak sama jawab lah. Imunnya belum kuat. Nah. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, kita akan berkelompok nanti. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiba ada pintu surga tu sama nanti siapa tu? Jamaah masjid namanya Syuhada Darussalam. Tambah jo jamaah masjid tetangga yang datang malam gini, jamaah musalla di kenegarian Sitonang, Sungai Ipuh dan negari-negari lain yang berkunjung. Karena sekarang informasi ini cepat karena ada media sosial. Di share di grup tu, ala tahu saya jamaah ada pengajian di Sitonang gini. Besok di Sinan, besok di Gaduy. Cepat tersebarnya kabar itu. Datang. Ini kaum muslimin yang terhormat, sesuatu yang sangat menguntungkan bagi diri pribadi kita, menguntungkan untuk masyarakat. Jadi orang kaum muslimin akan tahu bahwa di daerah itu masih kental orang-orangnya mengamalkan Islam. Walaupun pergi mengaji itu sambil lalu. Bang kau tahu Ustaz orang lalu nampak dia bawa dari atas. Tapi tidak salah orang awak Minang kau santiang menyambi ba. Sambil badiang kalamai masak. Sambil bakayu bidua ilie. Sambil menuai bila lang dape. Sambil mendengar kaji matola lalu kaji dape kantuak lah. Cuma kelamahannya ada. Dahulu kalau orang memubek katia ami, kalau nado reksona lain, alu nado nevia, ajo ada orang bang, jo turisi sadah daun kunyit. Aku tikonya menanya nubek itu kau orang matonya tekan tua. Tiba di rumah bekonya tanya de bininya, au be katia busuk udah tu je. Tarasi je daun kunyit. Nang kecil orang menunjukkan turisi. Kalau tarasi di luman ke ketiak wakil. Itu kelemahannya kalau mendengar kaji lah lalu. Nang kecil Jimmy nagari nan kita turut kini ko ayah. Tak sejauh ke petang tu dah. Ya kan?
Kiranya bau kuku entah nama jauh. Itu dari bapak yang iya kan? Asa jauh tu kami datang, iya kan? Dari Padang tu awak lalu lewat terati kan. Kaum muslimin, cek malaikat lah tiba di pintu surga tu. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah engkau ke dalamnya, engkau di sana tu khalidin, selama-lamanya, ndak keluar lagi. Di dunia kau sadonya sementara, iya kan? Jadi bupati ya di periodenya pak. Nak boleh nang ketiga. Ada kawan ingin nang ketiga, nak jadi loh pak. Tak boleh loh. Itulah sadonya sementara di dunia. Jadi ustaz kau pak bebas mengecek kau, kutigo di atas kau kemana? Jangan cuba pergi ke lepau kau, kalian tak sembahyang je tangannya awak dorang di lepau tu kan. Urusan orang je. Masuk terogo selang orang je. Tapi kalau disuruh kau diundang, dijamu makan di anggota DPR tadi di rumahnya, orang balui jual dong mudo jo jariah, malu berbuat jariah tambah lu gurek kalui. Mudah-mudahan masuk surga entah DPR kau jo ini. Sebab maki orang makan tu kadang palonya tu. Ibu kali membawa kue gini ya. Kok dapat onde-onde lah ini bawa. Bantu. Lama takana di jemaah, melaki pulang iko karambi tersalik jadi juga. Hanya doanya di jemaah. Mana tu onde-onde je lamang. Tuo onde-onde ketek lah bauban. Lamang lah gaek babaduang je. Jadi pintu surga lah dibukaan, awak disuruh masuk ke dalam, pintu terbuka tu nampak isinya sebagian baru 60 tahun kecil Nabi awak mengangu saya mencari rancaknya tu. Tapi tidak sama juga 60 tahun di dunia, iya kan? Cuma anak mari di dunia, anak mari kalau mau juga mengangu saya tu. Jadi tuan yang melekat di duan, bro masuklah aja. Dia mengangguk je. Tiba di dalam dak tangguang-tangguang yang tidak bisa dibayangkan. Ibu-ibu kalau kini paliang-paliang galang, kaluang, cincin dak temuai di tangan dia kaki bagalang. Kan ada kini. Nanti meja makan, cerek, piring, cangkir, kursi itu dari ame. Isrugo tu lain tak dirampok orang tu Ustaz, tukar rampok orang so neraka sadanya. Aduh di luar orang. Aduh aman. Kini kita laki-laki di dunia ko menurut hadis Nabi pak, kan tak boleh pakai abek. Orang dulu menjawab, ulama dulu, bamang ko tak boleh kawak laki-laki ko pakai ame pak ulama. Jawab ulama, orang banyak na miskin. Awak pakai ameh, dibuat cincin. Tiba di tempat orang miskin digawi yo kaniang saja. Awak cincin ameh mah. Ibu hati orang. Ternyata di zaman sekarang orang kesehatan dan orang kimia telah menemukan laki-laki pakai emas tu tidak sama je perak pak, pori-porinya tetap gadang, ya kan, walaupun halus buatannya, pori-porinya tu masuk ke dalam pori-pori awak sehingga capek awak pikun je. Itu sebenarnya yang kau dilarang pakai meh.
Orang Perusi bang kau boleh. Orang Perusi itu haid bang. Jadi setiap masuk ke pori-porinya ame itu keluar melalui haid. Iya kan? Jadi apa kalau haid pakailah ame. Nah, ada. Jadi nan dilarang Nabi itu hukumnya haram, kemaslahatannya untuk awak. Bagus dilarang pakai ameh capek pikun awak. Masuk ke dalam pori-pori awak. Barana kaluinya ameh itu. Kalau perak enggak, asu-asu enggak. Ya kan? Jadi apa saja di dalam Islam ini diletaklah sebagian pendapat ulama, sebagian enggak. Sialon melarang manusia perhiasan disuruh Allah memakai. Ya kan? Nah, tapi yang subhat itu rancak kita tinggal daripada kita kerajokan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah, apa-apa ibu-ibu kalau pergi ke Medan, rancak membawa nasi. Itu maindan subhat di jalan sampai ke Medan tu kalau kita pergi Joto, ya kan? Karena khawatir beko orang sini banyak menggulai anjing. Orang Batak itu pak menggulai anjing kok. Nyoiran orang Minang, orang Sumatera Barat tu bah, tapi anjing kok najis haram, pinyo palu aja nya. Ya ada orang awak malu anjing. Heran orang Batak, lah orang Islam di Minang sebenarnya. Kalau dia awak dimakan anjing, dia awak dah awak jadi makan dari palu ada. Galak aku dia nampak. Nah itu kenyataannya kan. Tidak bisa kita bantah. Apakah orang nan memalu anjing kau beko lainnya sama bajunya kau? Atau balik ke nan tadinya tidak salat-salat dan tidak ada pak. Yolannya tanggung saya rusuhnya dan sadar. Tapi kalau salat manjamak tu, iya kan? 7 kali dibasuh, salah satunya tanah suci, tidak kalau dibeklin, tidak laku dah. Harus tanah suci karena sudah dilakukan eksperimen. Apa saja bahan-bahan pembersih tidak bisa menghilangkan najis anjing kecuali tanah. Setiap pulang berburu leh kamu mengali tanah tu orang. Rendam kainnya itu pun tidak yakin. Apa-apa ini. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Bu, ambon tak menyelidiki sampai ke dapur ke. Ibu-ibu nan datang kini kuah, ada ndak suami nan tak salat? Sebab dalam rumah tangga ada itu bu. Di rumah tangga rajo saya ada, siapa tu? Rajo Fir'aun, tu bininya taat. Namanya Ibu Asyiyah. Sehingga Ibu Asyiyah itu namanya diabadikan sekarang oleh nama ibu-ibu dari Muhammadiyah. Ibu-ibu Muhammadiyah itu namanya Ibu Asyiyah. Nah, ibu-ibu yang terhormat, Ibu Asyiyah itu suaminya kafir, kejam. Anak laki-lakinya bunuh sado di zaman ini tu, tak boleh duit. Sudah tu nyo kecil lo dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Tapi Ibu Asyiyah melayaninya sepenuh hati lahir dan batin. Kalau kamu masak Ibu Asyiyah tu pagi ibu tanya Firaun kok dafir nang kalama samba dafir ndak Firdaus sudah Firaun. Ibu-ibu lagi bertanya ke suami pagi betul loh. Kalau di kampung Ambo bertanya suami, bu,
Sambawa gini bu, acan dia selalu batu doang tak. Yang banyak nak tanya udah berana udah bagi pitinya. Alah luko hati suami jo lidah nan saketek. Sambawa cangkut tulang kini dah. Aduh wuk perio jo rimbang mata. Tulah wuk karyang dirandang di perio rata tadi. Harum baunya. Sanang hati suami tu, itu kecil rakuannya mah. Tapi kalau serupa itu jawabnya nan tadi tu, kok luko di pisau tampak darah 2-3 taweh penawasan nang nindak tampak bake jo betadinnya sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau bunubun menggaga kerangkai hati di luar mungkin dak mangasan di dalam menaruh dandam samo jo kain dimakan ngange lipek di luar ndak berubah di dalam cair tiok ragi. Ya kan? Jadi ibu-ibu, sudah tu lah ibu asyah tu. Dia teh meja makan tu ada cambui kudo tu. Kena ada kursi pakai cambui. Dia teh meja makan tu ada itu. Kau untuk ai kau dia Cik Fir'aun. Kalau ndak lama sambada udah cambui embo itu. Dia berubah tu besok lagi. Ba resepnya nak lama. Ibu-ibu lima siang cambui tu dia teh meja makan. Kau nak lama sambal ikut laka ambo je cambui kau ni dah. Nah ada dah lantak salah itu je. Ni. Begitu. Dia awak ndak keserupa itu ibu. Kalau ada suami ndak salat, ternyata beliau beragama Islam, pasti itu. Mungkin ibu ndak mau nikah dulu kalau ndak Islam. Ajagonnya subuh dah kamu saji awak leda. Dari sampai hati nanti udah masuk neraka, ambo masuk surga. Ambo ingin udah suami ambo melihat di surga. Ndak maunya jago tu masuk tangan awak ke dalam air putih. Kalau basah kata tu akalati mukonya. Jangan sembe. Sembe kau ibu loh. Seindah-indahnya harus jadi sampaian dah kau ndak mampan itu dah anak awak kena do padosi cik mungkin ndak beberapa hari lagi kita ke menikahan anak ko karena itu ala masak kata buya-buya disuruh ambo diacok majelis taklim ayah nanindak salat ndak boleh jadi wali nikah. Lai sampai hati udah rasanya anak awak ko cieknya cie seorang tongga babeliang sibuyong sinan cupik sinan buah hati limpo bakuruang tali niek labuan cinto bintang sumarak perhatian talu ancu ada no baguluang pasti menjadi persimbangan kutiko anak ko kalaye kita berdua mendoakan dah doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh ke langit 7 tingkit tiba di aras kabasaran ganti yang putih bianglah tabuk pinta boleh kandak walaku kini anak awak lah gadi guno sam kandih diladangkan kaganti beladang lado guno nak gadi kita gadangkan kapang ganti awak kok tuo dah lai sampai hati udah wali hakim nang kemenikahan anak awak cieknya salat lah udah lah sudahnya nikah kok berhenti lah tu sakurang-kurangnya tu kok alun disuruh hatinya salat lah karena apa agama itu saling mengingatkan. Kalau di rumah tangga suami istri itu suami yang taat keduanya, maka rumah tangganya rumah tangga yang agamis dan anak-anaknya akan betah di rumah melihat papa dan mamanya taat salat dan selalu harmonis dalam bergaul. Tapi kalau suami istri sama-sama tidak salat, setiap hari batingkuh saja, kemudian anak-anak tidak betah di rumah, dia mencari di luar, dia narkoba, dia LGBT. Kini kau saja Pak,
Bisa awak mengendalikan anak bujang jo anak gadis awak, ndak LGBT, ndak narkoba, ndak pergaulan bebas, itulah berhasil mendidik anak. Apa boleh banyak katanya orang kayo dikirim aja pitih ke Jakarta, katanya anakku kuliah di IPB, di ETB, iya kan? Nyo jadi agen narkoba, kirim aja pitih dari kampung. Ini. Jadi peran agama itu menentukan keselamatan dan masa depan anak kita.